Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Maisun Mardiana dari kelas 7-12. Saya akan mendongengkan cerita yang berjudul Hakim yang Cerdik. Di tepi hutan yang subur, terdapat sapi betina, sapi jantan, dan anak mereka seekor sapi yang baru menanjak remaja. Pemandangan tepi hutan yang indah dan rumput yang hijau subur membuat mereka bahagia. Anak sapi berlarian ke sana kemari. Bu, saya mau jalan ke tepi sungai ya. Boleh, tapi jangan jauh-jauh ya. Ya, Bu. Sapi muda itu pergi. Sapi muda itu berjalan ke tepi sungai. Ia melihat berbagai hewan kecil di sekitar sungai. Hatinya sangat senang melihat katak berloncatan kian kemari. Tak terasa, ia sudah sangat jauh meninggalkan tempat kedua orang tuanya. Tiba-tiba, ia mendengar suara merintih. Aih, ternyata ada seekor buaya yang sedang tertindih pohon yang patah. Tolonglah aku. Ini kenapa Pak Baya? Sapi yang baik, sudah 2 hari aku tertindih kayu besar ini. Siapa yang menindihmu Pak Baya? Gempa bumi 2 hari yang lalu. Sekarang tolonglah aku, sapi yang baik. Kurasa aku tidak bisa menolongmu. Loh, kenapa? Kau pasti kuat mendorong kayu yang menindihku ini. Pasti kuat, tapi kenapa? Teringat akan pesan ibunya bahwa bangsa buaya itu tidak dapat dipercaya. Mereka licik sekali, suka memakan daging hewan lainnya. Aku tidak akan menolongmu. Jika aku tolong, jangan-jangan nanti kau akan makanku. Khawatir, aku tidak akan melukaimu. Aku tidak bisa mempercayaimu. Oh sapi yang baik, apa kau tidak kasihan padaku? Sudah 2 hari aku tidak makan, tidak minum. Dadaku terasa sesak. Oh sapi yang baik, apa kau tidak kasihan padaku? Sudah 2 hari aku tersiksa begini. Tidak bisa makan, tidak bisa minum. Dadaku terasa sesak. Binatang jahat. Yang baik itu kan dulu. Sekarang tertindih kayu begini, aku sadar bahwa aku memerlukan pertolongan hewan lain. Aku bertobat, maka sekarang aku tidak akan memakan hewan lain kecuali hewan itu telah mati hidup. Aku bertobat, tolonglah aku. Layuan buaya sembari mengeluarkan air mata. Sapi mudah terpengaruh. Lama-lama ia juga merasa kasihan. Aku akan menolongmu, tapi janji ya jangan mencelakakan aku. Ya, aku janji. Percayalah. Sapi berusaha mendorong kayu itu sekuat tenaganya. Dan akhirnya plong! Buaya berhasil terlepas dari tindihan kayu. Tapi astaga,
Begitu terlepas dari tindihan kayu, buaya langsung melompat ke punggung sapi dan menerkam punuknya. Aduh, kenapa kau menggigit punukku? Aku kan sudah minta tolong padamu, bahwa aku sudah tertindih 2 hari, tidak makan, tidak minum. Sekarang, kau harus membantu bebas dari rasa haus dan lapar. Yang memakan dagingku. Betul, sekaligus meminum darahmu. Dasar buaya licik, tak tahu balas budi. Sudahlah, sapi muda yang bodoh. Terimalah nasibmu. Tidak, ini tidak adil. Loh, ini sudah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Tidak, aku tidak bisa terima. Kau boleh bertanya pada makhluk yang lain. Boleh hewan, boleh benda yang lain. Pasti mereka akan membenarkanku. Ya, aku akan minta keadilan pada yang lain. Kebetulan saat itu ada tikar lapuk hanyut di sungai. Sapi menceritakan kejadian yang menimpanya dan meminta pendapat tikar tersebut. Apa jawabnya? Tikar itu menjawab, ya, itu sudah benar. Terimalah nasibmu. Aku juga mengalaminya. Ketika aku masih baru, aku dipakai. Dan ketika kotor, dibersihkan. Tapi setelah lapuk dan banyak yang bolong, aku dibuang ke sungai begitu saja. Nah, benar kan kataku? Tidak. Nah, itu ada keranjang hanyut. Tapi ketika keranjang ditanya, jawabannya persis seperti tikar. Keranjang menjawab, ketika aku masih baru dan utuh, aku dipakai. Tetapi setelah rusak, aku dibuang begitu saja. Nah, benar kan? Tiba-tiba, ada seekor bebek betina tua yang sedang berenang. Sapi dan buaya meminta pendapat bebek. Kukira buaya benar, sebab manusia juga kejam. Ketika aku masih muda dan bisa bertelur, aku dipelihara. Tapi ketika aku sudah tua, aku mau disembelih. Untungnya, aku bisa melarikan diri. Jadi, tirulah perbuatan manusia. Mereka mau enaknya sendiri. Ho, mau mengadu kemana lagi kau sapi? Saat itu, kebetulan kancil lewat di depan buaya dan sapi. Kali ini, buaya meminta pendapat kancil. Ia yakin kancil juga akan membenarkan pendiriannya. Kalau aku diminta menjadi hakim, aku harus awal kejadiannya. Apakah kalian keberatan jika mengulang awal kejadian yang kalian alami? Tidak, aku tidak keberatan. Maka dilakukanlah pengulangan itu. Buaya kembali ke tempatnya semula dan sapi mengembalikan kayu besar ke punggung buaya. Kejadiannya seperti ini? Benar. Lalu Pak Buaya memanggilku agar aku menolongnya. Mendekati sapi dan berbisik lirih. Meninggalkan buaya jahat ini. Baru sadar, inilah kesempatannya untuk terlepas dari bahaya maut. Tanpa basa-basi, sapi mengikuti arah lari kancil yang sudah melompat terlebih dahulu. Oh, jangan pergi dulu! Sapi dan kancil tidak menghiraukannya. Makanya, jangan terlalu rakus dan tak tahu balas budi. Akibatnya bisa celaka sendiri. Inilah dongeng tentang hakim yang cerdik. Saya Nabila Maisun Madiana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.